Halo sobat investor, ketemu lagi di saham terbang ya bersama saya. Kali ini kita akan membahas sektor properti yang kemungkinan kita sudah pernah singgung di sebelumnya ya. Ada dua sektor yang akan kemungkinan naik ya. Selain otomotif yang sudah kita bahas, kali ini adalah properti. Dan kali ini sahamnya akan saya ulas hanya satu ya, yaitu Perdana Gapura Prima. Nanti akan kita bandingkan dengan emiten lain ya, baik secara valuasi maupun kinerja keuangannya. Saat ini properti kemungkinan belum akan booming ya, mungkin tahun depan. Jadi kesempatan buat teman-teman yang metodologinya value investing, ini saatnya untuk mengumpulkan saham ini ya, saham yang murah. Ketika nanti rebound maka kita akan untung banyak. Konten ini hanya bersifat informasi umum ya, bukan hanya untuk jual beli saham tertentu. Jadi teman-teman harus lakukan analisa lebih lanjut. Kita akan bahas mengenai profil perusahaan, GPRA ini ya, kinerja keuangan, valuasi saham, perbandingan dengan emiten properti lain, dan juga nanti kesimpulannya ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like channel ini agar semakin berkembang. Oke, kita mulai dengan profil perusahaan ya. PT Perdana Gapura Prima ini mulanya didirikan dengan nama Perdana Gapura Mas pada tahun 1987. Kemudian berubah menjadi Perdana Gapura Prima pada tahun 1999. Nah, ini perusahaan mengembangkan properti ya, yang memiliki portofolio proyek pengembangan kawasan hunian dan komersial untuk segmen pasar menengah ke atas. Jadi berupa apartemen, sewa hotel gitu ya. Ada juga rumah-rumah tapak gitu ya, yang harganya ya untuk menengah ke atas. Lokasinya juga di seputaran Jawa Barat dan juga Jakarta. Nah, ini struktur pemegang sahamnya ya. Yang pemilik paling besar adalah Abadi Mukti Guna Lestari 63%, Mirai Aset Sekuritas 5,85%, kemudian publik ini 31% ya. Total saham yang beredar adalah 4,2 miliar lembar saham. Pegawai yang ada totalnya sekitar 352 orang ya. Ini entitas anaknya dan juga entitas cucunya ya. Ada PT Sumber Daya Nusapala, ini beroperasi ya, alamatnya di The Beleza Permata Hijau. Ini pembangunan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen. Nah, ini banyak apartemen ya. Ada juga apartemen kebagusan ya, saya sering lihat itu lewat. Perumahan juga ada, perumahan PT Megapolitan Gapura. Ini ada entitas cucunya berupa hotel ya di seputaran Ciawi dan juga di Serpong. Proyeknya apa aja sih? Nah, ini ada di Banten, di Tangerang ya, ada di Bogor, di Bekasi. Prospek ya, karena masih dekat dengan Jakarta. Proyek yang sudah selesai ini Great Western Resort Serpong, ada The Beleza Permata Hijau. Jakarta Selatan ada GP Plaza di Selipi, ada Kebagusan City apartemen, ada Anyer Palazzo Cilegon, ada Taman Raya Cilegon, ada 8 residen Bantar Gebang, serta Bellevue Place di Jakarta Selatan. Proyek dalam pengembangannya ada Bukit Cimanggu City di Bogor ya, Botanika Pakuan Bogor, Bufana Ciawi Bogor, Metro Cilegon, Greenleaf Residen di Tangerang, Spring Garden di Bekasi, serta Gardenville Pamoyanan di Bogor. Jadi lumayan prospek ya untuk lokasinya. Ini bisnisnya ya, ada high rise itu berupa apartemen, terus juga ada hotel ya, dan juga housing, rumah-rumah. Terus ini Bellevue Place ya, areanya 3,6 square meter, diluncurkan tahun 2013 ya. Banyak proyek-proyeknya ya. Ini juga berupa high rise Bufana ya, apartemen. Ini The Beleza juga ada, tahun 2022 diluncurkan. Ini GP Plaza di Jakarta Selatan. Ini Great Western Resort
di Serpong, ini Kebagusan City ya di Jakarta Selatan, Simatupang. Grand Anyar Boutique Resort di Anyar. Ini Horizon Ultima Bufana ya di Puncak Ciawi, hotel juga. Horizon Grand Serpong ya di Serpong ya, hotel juga. The Beleza Suite, nah ini juga hotel tahun 2012 diluncurkan. Ada Bukit Cimanggu City di Bogor, ini perumahan ya, tapak. Metro Cilegon juga perumahan untuk menengah ke atas. Nah ini lumayan luas nih, hampir 4 hektar. Gardenville tahun 2020 diluncurkan. Greenleaf Residence di Tangerang, Banten tahun 2011. Spring Garden Residence di perumahan juga ya, luasnya sekitar 6,8 hektar tahun 2015 diluncurkan. Ini 8 residen tahun 2016. Ini Taman Raya Citayam juga ada, Taman Raya Cilegon, The Botanica. Nah ini jadi banyak ya bisnis baik itu perumahan, hotel maupun apartemen ya yang menjadi core bisnis mereka. Kita lihat kinerja keuangannya. Ini kita lihat ya dari segmen residensial sama segmen properti komersial. Ini dalam juta, jadi 240 M 2018 segmen ini turun ya, sempat turun ke 2019, turunnya nggak terlalu signifikan, turun lagi ini COVID nya 195 miliar, baru naik di 2021 227 dan naik lagi ke 241 M. Segmen properti komersial juga dari negatif dari 198 miliar, ini turun 78, turun lagi COVID, ini naik ya 100 M, kemudian turun lagi segmen properti. Jadi secara total kita ada di 370 miliar ya, turun dari tahun sebelumnya. Ini pajak penjualannya paling banyak ini segmen residensial yaitu 65,3%, sisanya adalah segmen properti komersial. Ini informasi mengenai penjualan bersih ya. Penjualan bersih ini tahun 2021 dengan 2022 ini naik ya, naik sekitar 6% atau 13 M. Untuk laba kotornya ini juga naik sekitar 6,8%. Terus laba untung bersihnya ini naik 1 M ya. Secara profitable ini untuk yang komersial ya, komersial ini penjualan turun, laba itu termasuk labanya turun, labanya naik ini, labanya naik. Terus ini secara laba rugi usaha, laba bersih ini naik signifikan ya, dari 2M ke 20M. Nah ini kinerja keuangan mereka ya, dari 2018 nih aset naik terus, jumlah asetnya sekarang ada di 1,7 M ET. Untuk liabilitas ini variasi ya, sempat naik ke 070 miliar baru turun ke 002. Jadi menarik ya. Equity ini ngikutin ya, ini naik bisa turun, naik lagi. Penjualan bersih ini juga turun dari 2018 ke 2020 karena COVID, terus naik, sempat naik sebentar lalu turun lagi sekarang. Kalau laba bersih ini kita lihat laba bersih paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini rasio keuangan, dari rasio laba bersih ini naik ya dari 11% ke 20%. ROE naik dari 4 ke 6%. Laba terhadap aset 2,8% sampai 4,2%. Ini rasio kemampuan bayar hutang jangka pendek, ini banyak sekali ya, mereka punya kas bisa membayar hampir 300%. ROE nya ini bukan ROE, ini DER ya. DER-nya sekitar 0,5 atau 50%. Kemudian DAR terhadap aset ini lebih kecil lagi ya, karena dia hitungannya dibagi aset. Terus ini tabel kinerja keuangan GPRA ya, yang ini total asetnya secara year on year bertumbuh ya 1M. Liability ini naik dari 602 ke 642, naik 40-an M. Ini pendapatan
pendapatan usaha, ini total ekuitasnya. Total ekuitas naik sedikit 1M. Pendapatan usaha yang biru ini 151 ke 189 lebih tinggi, naik sini. Tapi secara laba tahun berjalan ini masih naik ya, naik di 7 miliar. Ini rasio keuangan GPRA secara dari 3 tahunan ya. Ini 2020 sempat turun di 3 kali karena rasionya, tapi ini kemampuan bayar utang bagus ya. Kalau DER ini bagus 0,5an, sudah turun dari sebelumnya di 1 ya tahun 2020. Terus ROE-nya ini dari 3%, 4% naik ke 6%. Sekarang secara year on year udah lebih ya, 3,2%, tapi nanti Desember kemungkinannya akan ketutup ya. Kalau dia kinerjanya bagus, mungkin bisa kita proyeksikan di 7 sampai 8% ROE-nya. Ini detail ya, detail pemasukan mereka, pendapatan mereka dari secara year on year. Ini contoh pendapatan dari jasa apartemen servis, ini naik ya dari 18M ke 43M. Pendapatan dari jasa 2 sewa juga naik sekitar 1M. Terus pendapatan dari jasa ini naik dari 20,5M ke 45M. Ada rumah, ada ruko, apartemen, pusat perbelanjaan ya. Terus pendapatan produk ini juga naik dari 130M ke 143M. Tipe pendapatannya juga naik dari 151 ke 189. Bagaimana valuasi sahamnya? Nah, ini ketika saya hitung ya, saya compare dari tahun 2020, 2021, 2022 dan year on year-nya. Ini dengan harga yang berfluktuasi ya, dari 80-an rupiah, 490 sempat di 120. Sekarang di bulan Agustus saat ini sekitar 103 rupiah ya, udah turun lagi. Nah, dengan harga segini EPS-nya itu teman-teman sekitar 9 rupiah per lembarnya ya. Nih, naik sedikit. Terus pernya ini masih tergolong normal ya, 13 kali, 11 kali ya. Walaupun tidak seperti sebelumnya yang sampai 5 kali. PBV-nya juga masih murah ya, di bawah 1, bahkan 0,4 dari sebelumnya 0,3 ini ya, karena harganya 120. Kalau harganya turun lagi bisa 0,3. Dividen yield, mereka memberikan dividen per tahun ya, 1 rupiah aja per lembarnya. Jadi mereka alokasikan untuk pertumbuhan sepertinya. Terus bagaimana kita bandingkan dengan kinerja emiten yang lain ya, yang sejenis ya, satu sektor. Ini kalau kita lihat market cap ini paling kecil memang GPRA yang nggak sampai 1T, sedangkan BSDE sampai 19T ini ya, bahkan 23T di tahun berikutnya. Secara total aset juga 1,8T aja, masih jauh lebih kecil daripada yang lain. Ini kalau ini bisa bagger bagus ini ya, bisa lompat market capnya nanti. Total utang ini nggak sampai 1M ini ya. Terus juga sama, konstan, stabil, bagus. Total equity sisanya ya 1,2an. Ini agak susah lagi untuk ini, bisa bertambah lagi ya. Laba bersih ini naik sedikit ya, dari 0,031 atau 31M naik ke 39M. Jika dibandingkan dengan properti yang lain yang modalnya lebih banyak, memang mereka laba bersihnya juga tinggi ya, 1T ini ya, hampir 1T, 1,3T. Untuk DER bagaimana? Untuk DER ini paling bagus nih ya, 0,5, saat ini 0,5. Untuk Citra ini sudah 1 ya, Citra sudah 1. BSDE masih 0,7. BSDE juga prospek ya, jika teman-teman mau mengkaji ulang lagi, kemungkinan BSDE juga menjadi opsi lain selain GPRA. Bagaimana dengan ROE-nya? Ini ROE-nya tadi ya sudah terbahas di 2,6% naik ke 3,3%. Jadi untuk tahun ini memang rata-rata ROE-nya masih kecil ya, di 3%-an. Jadi kita menunggu momen dengan sekarang melakukan cicil saham. Untuk pernya ini masih tergolong murah ya, di 11 kali dibandingkan dengan
Citra, BSD, Asri ini paling murah. PBV nya juga 0,4, ada 0,9 ya Ciputra, sebelumnya 0,78. Jadi ini menarik bagaimana kita bisa mengumpulkan nabung saham ini sampai dia naik ya. Kalau kita proyeksikan, kita yakin dia bakal naik, kita tidak akan rugi untuk buang-buang waktu. Nah, kita tidak lengkap untuk membahas value investing itu dari kinerja perusahaan, gimana kita proyeksikan dia baik atau enggak kinerjanya ya dengan laporan keuangan itu. Terus yang kedua, valuasinya murah apa enggak. GPRA ini murah ya, 0,4 valuasinya, sangat murah. Terus yang terakhir, ini bagaimana prospek di 2023, apakah ada prospek ketika kinerja keuangan bagus, valuasi murah, tentunya ada prospek atau enggak. Nah, ini diproyeksikan ya, di 2023 ini perusahaan memproyeksikan penjualan bersih naik dari 370 M ke 407 M. Nah, ini nanti net income mereka naik sekitar 7,6 M ya, dari 76 ini naik ke 84. Nah, ini diambil berdasarkan informasi tentang pertumbuhan ekonomi ya Indonesia. Terus kita simpulkan, secara kinerja keuangan GPRA ini bagus, mengalami pertumbuhan laba walaupun masih pelan ya. Terus total liabilitas juga bagus ya, nggak seperti perusahaan properti lain yang sudah terlilit utang banyak ya. Ini GPRA masih 0,5 DER-nya. Secara valuasi masih murah, 0,4. Teman-teman bisa mulai cicil di harga sekarang, dan nanti tinggal nunggu waktunya rebound, bisa jual di harga 2 kalinya paling enggak ya. Kita sebagai value investor ini menghold saham ya harusnya dalam jangka waktu yang cukup lama ya, minimal 6 bulan lah, jangan harian. Terus secara prospek juga masih cerah ya, dengan targetkan Indonesia di pertumbuhan 5%, sehingga GPRA menargetkan tadi laba bersih naik 7,6 miliar atau setara dengan 10,5%. Oke sobat investor, itu saja dari saya. Silahkan komen jika memang ada diskusi atau ingin membahas atau mengulas saham apa yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.